namanya? Namanya Hari. Umur 39 tahun. Ya kalau petak-petak akan mengikuti petanya sudah. Kalau proses pertama mungkin dibajak dulu, habis itu dibedeng, selesai dibedeng ditanam. Gitu. Kalau bibitnya dari Banyuwangi. Oh, bibitnya. Beli dari Banyuwangi bibitnya. Kalau di sini tidak ada. Ini ungu TW namanya. Cuma ini tidak ada perawatan. Perawatannya gini, tak japok. Apa ya? Gini, apa namanya? Ngerawatnya tidak mampu karena lahannya terlalu lebar. Jadi tidak terawat itu. Hanya tanam sampai sekarang langsung dipanen. Kalau biasanya kan dipupuk, disemprot, terus ini dibuangin rumputnya. Ini enggak, langsung karena enggak mampu. Yang ngerjakan enggak mampu. Ini umurnya masih 3 bulan 1 minggu. Seharusnya usianya 4 bulan. Ini dijabut awal karena rumputnya terlalu banyak supaya tidak rusak. Karena di sini untuk ubi melihat dari kondisi tanah itu bisa bagus gitu. Cocok lah untuk ubi kalau kondisi di sini. Karena tanah pasir dan kering tanahnya. Dan pertama kedua kondisi dekat sama rumah. Dan milih tanam ubi. Karena milih sebenarnya tanam ubi karena kerjanya ubi. Mungkin kalau kerja itu enggak ubi, mungkin enggak tanam ubi, mungkin padi apa jagung gitu. Karena ini sesuai dengan bidangnya. Saya nanam itu 7 hektar 800 semuanya. Tapi bukan di sini, ini di sini di utara itu sama di Patian di selatan. Kalau sekarang lebih sedikit nanam. Kalau kemarin kan 27 hektar saya nanam. Ini semuanya nih sampai ke sana saya nanam. Semuanya. Musim sekarang ini saya sedikit tanam, cuma 7 hektar 800 luasnya semua. Ini luas 850 semuanya sampai sebelah kanan. Makanya karena nanamnya lebar, tenaganya kurang, airnya enggak nutup waktunya untuk bersihkan rumput, dan hasil pun kurang maksimal. Tapi biaya enggak banyak. Dari masa nanam, dari masuk ke tanah sampai aslinya standar itu 4 bulan. Tapi tergantung. Kalau untuk daerah lokal, kiriman pasar lokal, dia 4 bulan. Tapi ini kan jenisnya ungu TW. Kalau ungu ini ubi banyak jenisnya. Kalau ini kebetulan yang ungu TW. Kalau ungu TW ini dia bisa diimpor. Impornya ke Korea sama Malaysia. Impornya, tapi dispek, namanya dispek, dipilih yang panjang, yang bagus, dan yang besar itu tidak terlalu besar, kecil juga tidak terlalu kecil, dan kulit tidak rusak, mulus dia. Itu bisa diimpor. Kalau sejenis TW, kalau lainnya TW tidak bisa diimpor. Hanya TW yang bisa diimpor. Kalau yang dibutuhkan. Ya, memang kalau ubi yang paling banyak dibutuhkan itu yang untuk warna ungu, jenis ungu. Cuma jenis ungunya itu ada 11 macam. Ada Murasaki, Katulampa, ada lokal, ada ungu Kerti namanya. Banyak jenisnya. Saya aja hampir 6 tahun 7 tahun udah hafal namanya. Saking banyaknya. Ungu terus kuning juga banyak jenisnya, ada 7. Ungu. Dia membawa ciri khas masing-masing dan karakter masing-masing. Rasa yang jelas sama kekenyalannya itu yang berbeda. Sama warna juga sama-sama ungu, tapi dia ungunya berbeda. Dari awal kerja saya dari sekarang ini kalau antara 6-7 tahun. Ya. Kalau dulu saya tidak tanam, hanya untuk ngambil di daerah Banyuwangi. Pusatnya ini ada di Banyuwangi.
Banyuwangi yang petani yang paling terbanyak untuk menanam ubi. Ya, tempatnya Banyuwangi. Karena saya dulu ngisi pasar, sampai sekarang pun saya kan masih ada jualan di pasar. Jadi saya nanam sendiri ini untuk kalau ada kata di sana nggak bisa nyambut kekurangan bahasa barang. Jadi saya cabut sendiri punya saya supaya bisa mengatur pelanggan. Panennya 4 bulan. Dari usia nanam sampai panen itu 4 bulan standar. 5 bulan tidak apa-apa, tergantung perawatan, harus disemprot, rajin nyemprot, dan rumput tidak ada, bisa 5 bulan. Tapi kalau 5 bulan itu nanti besar-besar semua, super ya. Kalau umur 4 bulan itu masih apa ya? Ya dari besar sampai ke kecil ada. Kalau 5 bulan semua rata-rata itu besar. Ya. Kalau 3 bulan setengah itu dia masih tanggungan namanya. Seperti ini 3 bulan setengah tanggung. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Mungkin kalau untuk pasaran pas dia. Tergantung nyabut, tergantung orangnya yang kerja. Kalau tanya berapa. Kalau satu petak ini isinya 1 ton. Mungkin kalau dia orang 3 ini bisa dapat 1 ton per hari. Kalau 1 ton itu paling luasnya sekitar 50, luas 50 meter. Ya 50 meter persegi. Bibitnya beli di Banyuwangi nih. Satu saknya itu 100.000. Kalau untuk per 1 hektar itu habis 45 sak per hektar. Kalau nanam biaya kalau maksimal ini 1 per hektar ini habis paling sedikit 40 juta. Untuk per hektarnya, tapi perawatan maksimal. Kalau ini karena tidak ada perawatan dari nanam sampai tidak ada perawatan nyemprot terus buangin rumput, tidak ada. Dari nanam aja sampai usia sekarang nyabut mungkin per hektar ini mungkin 25 juta karena tidak ada perawatan. Iya, cak sewa lahannya. Kalau ada perawatan, semprot, nyabutin rumput, itu minim 40 juta sampai 45 juta per hektarnya. Itu sampai panen ya? Sampai panen sudah. Kalau per hektar, kalau standar memang itu isinya itu bisa 40 ton, 45 ton per hektar. Kalau ini karena ada perawatan mungkin paling banyak 15 ton. Kalau 1 petak 1 ton ini 14 loke. Isi 14 petak. Kalau 1 ton berarti 14 ton dia dapatnya. Luas 850. Kalau ini kan memang harga tidak pernah mengikuti harga pasar. Yang jelas saya jualnya di pasar, tapi saya mempunyai harga sendiri. Ini kalau untuk pasar saya 4.000 1 kilonya. Berarti kalau dia 15 ton berarti uangnya 60 juta. Ya, kalau 15 ton. Kalau ada perawatan biasanya habisnya itu 45 juta, paling sedikit 40 juta per hektarnya. Bisa dapat 40 ton. 40 ton. Nggih. Tapi saya sampai jual 4.000 itu kan masih di rumah dicuci, ada prosesnya masih. Bukan hanya di lahan seperti ini. Kalau ini saya kirim laku sekarang ini 3,5 per kilo. Selisih 500 dia. Kalau untuk pasar saya 4.000, tapi masih ada proses pencucian. Ya. Dari rumah masih ada dibungkus, ditimbang. Ya. Ke Tanjung. Nanti dari Tanjung nanti akan dibawa ke Kencong, ke Lumajang, Situbondo, ada yang ke Malang, Bondowoso, semua pasar kecil-kecil itu. Nanti ada yang bawa. Saya hanya sampai ke Tanjung, nanti teman-teman bawa ke pasar kecil-kecilnya. Paling jauh ke Lumajang. Nah, Lumajang, kalau ke utara sampai Situbondo. Kalau dulu saya kirim sampai kemana-mana, sampai ke Jawa Tengah, Malang, Jombang, Madura, mana-mana. Sekarang capek. Nggak gini kena corona itu tidak bisa ngirim karena uangnya itu gini jarang dibayar, permasalah uang lah.
jarang keluar uangnya. Jadi saya fokuskan untuk jual ke pasar aja, biar ngutang itu setiap hari, setiap malam ketemu. Kalau ngirim tidak dibayar sampai ke semuanya Malang atau Madura, kan nggak mungkin saya akan ke sana minta, karena jauh. Jadi selama corona saya fokus ke pasar. Ya kendalanya pertama hujan. Kalau hujan kan tidak bisa panen. Kalau soalnya telo ini dia musuhnya itu ada dua, supaya tidak rusak atau cepat rusak. Itu kalau kena air dia cepat rusak. Air hujan, air sumur, air apapun dah yang terbentuk air dia cepat rusak. Rawan cepat rusak. Dan dia pertama air, kedua musuhnya panas, tidak bisa kena panas. Kalau kena panas rusak dia, matang lihat dia. Jadi tidak bisa kena panas terlalu lama dan tidak bisa kena air. Kalau dia tidak kena panas dan air, kalau dia memang tidak pakai pupuk seperti ini, dia akan awet, akan tumbuh dia. 1 bulan atau 2 minggu, 3 minggu tumbuh, tidak pernah rusak dia. Kalau ini jenisnya madu, jenis madu kalau ini. Kalau ini jenisnya ungu, ungu TW. Kalau ungu TW jenisnya. Kalau ini harga sama aja saya di pasar. Iya, kecil besar sama aja. Harganya 4.000 saya. Ini juga sama, harganya 4.000. Sama-sama 4.000 harga. Perawatannya sama. Sama. Hasil tergantung perawatan. Hasil perawatannya semakin bagus ya hasilnya semakin bagus. Itu dibawa ke pasar, yang di mobil itu sisa kapan itu 2-3 hari yang lalu dibawa ke pasar. Itu sisa dari pasar, dari ngirim ke pasar. Ada pelanggannya tidak datang 2 orang karena ada sisanya, soalnya sudah ada pelanggannya. Keuntungannya banyak. Pertama keuntungannya bisa makan, bisa beli rokok, bisa nyekolahin anak. Ya. Pertama yang jelas. Kedua fasilitas kerja keuntungannya. Dan saya awalnya dari nol, kerja dari punya uang cuma 500.000 dulu. Jadi yang untung kelihatan untuk sekarang, pertama bisa nyekolahin anak, makan setiap hari, untuk mengaper keluarga lah setiap hari. Pertama. Kedua mobil itu, mobil-mobil itu, terus kandang itu, sak tanahnya, sak isinya itu, gudang itu hasil semua dari ubi. Yang jelas dari kerja keras. Tanpa ada dasar kerja keras kan tidak bisa. Jadi dari hasil kerja keras pertama. Irigasi sudah memang ada seperti ini. Kan kalau telo kan tidak begitu butuh air. Memang dia butuh, tapi tidak butuh air kayak orang nanam padi. Hanya sewaktu-waktu, paling 2 minggu atau 1 bulan sekali baru dikasih air. Kalau telo sebenarnya tidak perlu dipupuk, hanya disemprot daun untuk supaya tidak kena ulat. Apa itu Pak? Sumu, pastak, pokok obat yang paling murah, karena penyakitnya tidak terlalu, untuk pencegahan ulat aja. Kalau pupuk dia kalau bisa mutiara dipakai, NPK. Yang penting tidak pakai pupuk yang ada platnya N seperti Orea, ZA, itu tidak bisa. Memang dia cepat besar tapi kualitas telonya tidak ada, nanti cepat rusak dia, cepat busuk dia. Dari hasilnya itu semua dari ubi itu, karena pertama kerjanya dari ubi, jadi itu hasil dari ubi. Bisa beli, bisa bikin kandang itu hasilnya dari ubi. Antara 6 sampai 70-an lah. Jadi
intinya hasil yang pertama itu bisa memberikan kerjaan saudara dan tetangga. Itu hasil yang paling besar. Kedua, hasil yang nyata untuk diri saya itu ya seperti mobil, kambing, kandang, itu tanahnya itu kan dapat beli semuanya itu. Itu hasil untuk saya. Tapi yang pertama mutlak hasilnya itu bisa mengasih kerjaan saudara. Tahapan dari produksi ubi sendiri meliputi beberapa tahap. Mulai dari tahap panen, yakni mengambil ubi dari sawah petani. Kemudian dilakukan proses kedua, yaitu proses pencucian ubi supaya lebih bersih dan menarik minat pembeli. 3, yaitu pada produksi ubi dilakukan pengeringan kipas angin. Hingga proses finishing, yaitu ubi siap untuk dikemas oleh ibu-ibu setempat yang dipekerjakan. Setelah didirikannya produksi ubi talas balap oleh Pak Heri, beliau telah membuka lapangan pekerjaan di lingkungan sekitar rumah beliau. Total pekerja yang membantu proses pengemasan berjumlah 4 orang setiap masa panennya. Seperti halnya Ibu Winda yang menjadi salah satu pekerja buruh pengemasan ubi. Ibu Winda mengungkapkan sangat terbantu dengan adanya produksi ubi tersebut. Upah yang dihasilkan bergantung pada berapa pengemasan yang dilakukan oleh ibu-ibu setempat dengan sistem borongan. Produksi ubi yang dikelola oleh Bapak Heri meningkatkan pasar industri sekitar. Beberapa ubi yang dipasarkan membuka peluang pasar industri yang lebih meluas melalui beberapa tengkulak yang datang mengambil ubi dan dipasarkan di tempat yang berbeda. Hasil dari ubi yang diambil tengkulak akan dijual kembali per kilogram dengan harga standar, mulai dari 5.000 sampai dengan 6.000, bergantung pada jenis ubi yang dipasarkan. Sekian video singkat mengenai petani ubi dari kelompok kami. Terima kasih saya sampaikan.